الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Hadirin rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan karunia dan nikmatnya yang diberikan kepada kita, sehingga kita pada hari ini bisa menikmati dan menjalankan romantika kehidupan. Dengan nikmat iman kita bisa menunaikan ibadah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan kita nantinya bisa mendapatkan kedudukan yang mulia dalam kehidupan akhirat nantinya. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan, kita ucapkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada hari ini, malam ini kita sejenak merenung, belajar, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat-ayat qauliyah ini juga dengan ayat-ayat kauniyah yang bisa dijelaskan nantinya. Mudah-mudahan yang demikian itu semakin memantapkan keimanan kita, kemudian mendorong ketakwaan kita untuk mau menunaikan, melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, banyak nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an. Nama-nama diantaranya Nabi Adam alaihissalam. Setelah itu juga ada disebut Nabi Nuh dan kaumnya tentunya. Kemudian demikian seterusnya para nabi, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Musa, dan para nabi-nabi yang lainnya beserta dengan kaumnya. Dari semua cerita para nabi itu yang banyak juga dipelajari di sekolah-sekolah dasar kita, Allah Subhanahu wa taala juga menyertakan apa yang disebut dengan mukjizat. Mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan rasul. Di antara mukjizat tersebut sering kita lihat dalam kisah para nabi tersebut, selalu dan senantiasa diiringi dengan adanya sebuah cerita kedahsyatan. Saya tidak sebut semuanya mengandung cerita kehancuran, tetapi paling tidak ada sebuah cerita kedahsyatan. Cerita tentang kedahsyatan atau peristiwa-peristiwa kedahsyatan tersebut sejatinya ada yang Allah mau. Apa yang Allah Subhanahu wa taala mau adalah supaya manusia ini mau takluk, mau tunduk, mau sadar tentang siapa dirinya. Diri kita ini siapa? Semisal hadirin rahimakumullah, cerita yang kemudian kita dapatkan tentang Nabi Nuh alaihi salam, yang kemudian terjadi banjir bandang besar, adalah diakibatkan oleh kaumnya yang tidak mau menerima ajakan Nabi Nuh alaihi salam.
kemudian terjadilah peristiwa azab besar tersebut terjadi. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka yang bisa diambil pelajaran adalah umat manusia itu seringkali kemudian lupa tentang jati dirinya, merasa dirinya sudah mampu, merasa dirinya sudah bisa menyelesaikan urusan-urusannya, kemudian merasa dirinya telah bisa berkuasa menyelamatkan dirinya. Lalu dengan ajakan para nabi ini mereka menolak dan tidak mau menerima. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizatnya. Mukjizat itu dalam rangka menyadarkan manusia, entah manusia yang hidup pada saat itu, yang menyaksikan terutama, atau kemudian pada saat kisah ini nanti diceritakan, manusia kemudian merasa sadar diri akan posisinya, kodratnya, mau menyerah, mau pasrah, mau takluk, mau tunduk. Demikian juga pada kisah yang diceritakan tentang Nabi Lut. Allah Subhanahu wa taala juga kemudian menurunkan sebuah azab, yang azab tersebut jatuh kepada semua orang yang kondisinya tidak mau tunduk, tidak mau takluk, tidak mau menyerah, tidak tahu, tidak sadar dirinya, dan menolak ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Lut alaihissalam. Ini juga dalam rangka tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya manusia itu dengan peristiwa besar itu mau tunduk, mau patuh karena melihat kedahsyatan itu. Sampai pada peristiwa Nabi Yunus, Nabi Soleh, bahkan pada zaman Nabi Musa alaihissalam pun demikian. Nah, seperti kisah dalam kisah Nabi Yusuf itu kan ada hal yang baik, satu kedahsyatan tetapi hal yang baik. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, umatnya yang namanya Bani Israel ini juga mengalami yang seperti itu, tidak mau takluk, tidak mau tunduk, tidak sadar tentang dirinya siapa dibandingkan dengan alam semesta ini, dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan peristiwa dahsyat. Pada saat terkepung mereka tidak ada harapan lagi, Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat. Mereka diselamatkan dengan terbelahnya lautan. Mereka menyaksikan sendiri dan mereka hidup setelah itu. Tujuannya adalah supaya mereka Bani Israel ini menjadi orang yang mau tunduk dengan melihat kedahsyatan itu, sadar tentang dirinya siapa dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta. Kadang-kadang manusia itu sering kemudian tidak sadar tentang dirinya hingga kemudian bertindak, bertanduk, melakukan hal-hal semau dan seenaknya sendiri, yang cenderung akan melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala, agama Allah Subhanahu wa taala. Semisal seperti cerita tentang Qarun, pada saat memiliki kuasa, pada saat memiliki harta, merasa dirinya bisa melakukan segalanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan sebuah peristiwa dahsyat. Itu juga menjadi sebuah pelajaran bagi manusia. Nah, hadirin rahimakumullah, sampai pada umat Nabi Muhammad SAW pun Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi tidak dengan peristiwa-peristiwa yang demikian dahsyat begitu, sehingga menyita perhatian mata dan seterusnya.
Ada memang mukjizat-mukjizat dalam arti ma yukhariqul 'adah. Peristiwa-peristiwa yang tidak sebagaimana mestinya. Semisal tentang terbelahnya rembulan di zaman itu. Orang bisa menyaksikan. Tapi tidak seheboh sebagaimana peristiwa banjir bandang Nabi Nuh. Bayangkan kalau peristiwa seperti itu kan membuat kita terkejut gitu. Hadirin rahimakumullah, banyak sekali sebenarnya mukjizat-mukjizat Rasulullah SAW. Seperti pada saat berwudu Rasulullah SAW dalam kondisi kekurangan air. Cerita sahabat radhiyallahu anhum ajmain pada saat itu, di dalam riwayat disebutkan para sahabat berwudu dengan air yang sedikit yang di tangan Rasulullah SAW, dan tidak habis air tersebut hingga sekian puluh orang. Begitu. Ini kan peristiwa dahsyat, tetapi tidak seheboh bagaimana Nabi Musa pada saat berhadapan dengan tukang-tukang sihirnya Firaun pada saat itu. Tidak menjadi sebuah peristiwa yang menyita banyak sekali. Mujizat Rasulullah SAW yang terbesar dan terabadi adalah Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, ini memberikan sebuah hikmah pada kita. Wahai manusia, apakah dengan peristiwa-peristiwa dahsyat yang memakan korban jiwa dan menyita semua perhatian orang dengan gentarnya hati ini melihatnya, baru kita itu mau tunduk, baru kita itu mau patuh, baru kita menyadari diri akan kekecilan dan kelemahan kita dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya tidak perlu sampai seperti itu. Makanya kemudian di dalam bahasa Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang kemudian mengajak kepada kita untuk mentadaburi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali menyebut hal-hal tertentu sehingga kemudian kita memiliki perhatian tentang hal tersebut, dan sesungguhnya pada hal itu kita sudah bisa melihat bagaimana dahsyatnya Zat yang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akal pikiran yang kita miliki dan hati nurani yang kita punya, memikirkan sedalam-dalamnya. Dengan pengetahuan yang kita miliki itu, ternyata kita sudah bisa melihat kedahsyatan peristiwa-peristiwa yang Allah Subhanahu wa ta'ala adakan di muka bumi ini. Wa fi anfusikum, dan bahkan pada diri kita masing-masing ini. Makanya mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah SAW, yakni Al-Quran ini, adalah disebut dengan mukjizah khalidah, mukjizat yang abadi. Tidak perlu Nabi itu yang membawa dan menghadirkannya di depan kita di setiap kaum dan masa, tetapi Al-Quran ini cukup kemudian dari generasi ke generasi masih abadi, ada seperti sedia kala, bisa dibaca. Dan siapapun yang membaca Al-Quran ini, kitab suci ini, dia bisa melihat mukjizat-mukjizat itu ada sepanjang masa, sehingga kita bisa menyadari diri kita siapa. Kita mau takluk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun Rasul itu tidak membersamai kehidupan kita. Kalau umat-umat terdahulu setelah Nabi Rasul tiada, ini kemudian lupa terhadap ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada
kekufuran sebagaimana semula. Baru menunggu Nabi lagi, ada mukjizat lagi, baru mau tunduk lagi. Nah, umat Muhammad ini diberikan mukjizat yang bersifat khalidah. Dan setiap di antara kita bisa melihat kedahsyatan-kedahsyatan itu yang manusia tidak bisa ciptakan, yang manusia tidak pernah menyangka sebelumnya itu semuanya terjadi dan akan terjadi. Begitu kedahsyatannya. Hadirin rahimakumullah, saya tertarik dalam hal ini, kemudian membaca dan mengulas Al-Quran dalam surat Adz-Dzariyat. Surat Adz-Dzariyat ini di juz yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan banyak hal yang kemudian kita bisa lihat, mari kita bisa lihat di alam sekitar dan bahkan dalam diri kita, betapa kedahsyatan-kedahsyatan itu sebenarnya terjadi dan kita bisa resapi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah supaya kita ini sadar diri, mau takluk, mau tunduk dengan agama ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul, dan umat kita ini adalah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadz-dzariyati dzarwa. Wadz-dzariyat, adz-dzariyat, angin. Yang angin itu kalau dihembuskan, kalau angin lirih enak, semriwing kita bisa rasakan. Itu pun kita bisa dapatkan manfaatnya. Beberapa waktu yang lalu, bulan yang lalu, sebelum adanya hujan, sebelum turun hujan, kita merasakan bagaimana panasnya itu, cuaca itu. Dan kita sudah merasa sumringah dan merasa sedikit senang dengan adanya sedikit angin yang bertiup sepoi-sepoi. Bayangkan kalau seperti pohon yang kita lihat tidak ada goyangan sedikit pun, ongkepnya minta ampun, panasnya minta ampun. Demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita. Dan angin ini pada saat berhembus dengan kencang, meskipun kemudian ada yang mengeluhkan, kalau kencangnya itu normal, kencangnya normal, itu ternyata pohon-pohon yang tidak punya kaki itu bisa menemukan jodohnya. Pohon-pohon bisa menemukan jodohnya, sehingga kemudian yang kita dapatkan adalah buahnya. Buahnya kemudian kita dapatkan. Kalau kemudian kita terawang ini dengan mikroskop, katakanlah begitu, kita lihat betapa angin yang biasanya kita nikmati kok bisa kemudian menebarkan sedemikian banyak jenis pohon di dunia ini dan memberikan manfaat kepada kehidupan manusia. Padahal pohon-pohon tidak punya kaki, tidak punya tangan, tidak seperti kita bergerak ke sana kemari. Tapi itu pun Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan kita bisa lihat. Bagi orang yang menekuni di bidang ini, pasti mereka akan bisa menemukan kedahsyatan betapa Allah Subhanahu wa taala maha dahsyat mengatur alam semesta ini dengan pohon-pohon yang ada, meskipun mereka tidak punya kaki. Mereka tidak punya kaki, tidak punya tangan, tidak seperti kita. Toh juga bisa berkembang. Kedahsyatan itu sangat luar biasa. Demikian setiap barang apapun yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an itu pasti memiliki nilai. Pada saat kita mendalami, mengamatinya dengan baik dan benar, kita akan menemukan nilai mukjizatnya, kedahsyatan-kedahsyatannya.
wal hamilati wiqara, dan awan yang mengandung hujan. Semua para ilmu pengetahuan, para ilmuwan sepakat bahwasanya awan-awan itulah yang membawa air, kandungan air yang kemudian menurunkan hujan. Hujan itu hadirin rahimakumullah, awan itu baik dia itu masih di atas ataupun sudah turun ke bumi berupa hujan dengan beraneka ragam modelnya, kalau kemudian kita dalami baik-baik hadirin rahimakumullah, kita akan mendapatkan bagaimana kedahsyatan kemahaan Allah Subhanahu wa taala dalam ciptaan ini, sehingga kita tahu bagaimana rasanya, bagaimana kita rasanya, kita ini merasa siapa, merasa apa. Bayangkan hadirin rahimakumullah, ada orang yang kemudian merasa dirinya sudah luar biasa menemukan alat transportasi berupa pesawat. Dengan bangga kita bisa menempuh jarak yang jauh dengan waktu yang lebih cepat. Tapi bayangkan hadirin rahimakumullah, insya Allah sekarang pesawat itu tidaklah mahal untuk bisa naik. Banyak orang yang sudah pernah melalui perjalanan dengan menggunakan pesawat. Coba kalau jenengan berada di dalam pesawat dan sedang berada di awan, pas di dalam awan itu bagaimanapun juga was-wasnya minta ampun kita dengan goncangan-goncangan yang ada itu. Belum lagi yang awan-awan besar dengan macam-macamnya yang bisa menimbulkan berbagai macam resiko perjalanan udara. Itu masih berada di atas. Jikalau kita dibandingkan dengan itu, belum lagi pada saat awan itu kemudian turun menjadi hujan. Hujan itu macam-macam. Seperti kita ini di wilayah Indonesia, alhamdulillah suhunya iklimnya tropis, hujannya dalam bentuk air. Tidak seperti di negara-negara lain, meskipun itu juga bagian daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Turun berupa salju. Turun berupa salju. Membuat sulit bagi kita. Lebih sulit bagi kita. Karena semuanya menjadi kering dan beku. Bayangkan kalau kita turun salju. Sepertinya seolah-olah kalau kita di media sosial, wah senang bisa foto-foto salju, padahal belum tentu cocok bagi kita. Iklim tersebut belum tentu cocok bagi kita. Bisa jadi kita malah kesulitan, karena semua pepohonan di hari itu hampir tidak ada yang punya daun lagi. Anak harus runtuh semua dengan musim yang seperti itu. Di masyarakat yang demikian pun mereka memiliki alam yang, dan hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan makhluk-makhluknya, termasuk diantaranya adalah manusia, adalah makhluk yang sangat bisa untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi itu. Di musim seperti kita ini ada manusia di sini. Di musim yang demikian itu juga ada manusia di sana. Berarti hadirin rahimakumullah, manusia ini pastinya kalau kita terawang dengan lebih jelas, lebih mendalam, manusia ini Allah Subhanahu wa taala bekali dengan komponen-komponen yang sangat canggih sehingga bisa untuk beradaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan-lingkungan yang demikian itu. Kalau kita lihat hadirin rahimakumullah, ini sebagai sebuah bentuk cerita yang bisa kita ambil hikmahnya saja. Saya tidak terlalu menyalahkan kondisi ini, silakan nanti menilai sendiri bagaimananya. Saya berikan ilustrasinya. Kemarin ba'da asar lah, sekitar jam 4, saya
masuk di sebuah swalayan menengah menuju atas gitu. Dan murah. Saya tidak sebut namanya supaya tidak jadi iklan kayak gitu. Tapi rame, terkenal murah dan rame di daerahnya. Tidak tahu, banyak orang yang namanya juga sudah populer, nampaknya juga dianggap harganya murah, banyak yang berkunjung situ. Lorong-lorongnya itu banyak sekali. Ada lorong makanan, ada lorong ini, lorong itu. Nanti sebelahnya sana, ternyata yang paling rame itu adalah lorong kosmetik. Lorong kosmetik itu yang paling rame pengunjungnya. Saya coba sedikit cari tahu apa yang dicari sih sebenarnya. Ternyata yang dicari itu skincare. Karena kita banyak orang yang pingin kulitnya itu glowing istilahnya, ingin glowing, ingin putih glowing begitulah kira-kira. Saya kemudian sedikit berpikir, ada ilmuwan yang kemudian menyampaikan tentang, pernah saya dengar tentang hal ini, tentang kulit manusia. Bayangkan orang-orang yang pingin glowing ini, Pak. Kalau glowingnya kebablasan, kemudian kulitnya bening, transparan gitu, Pak. Kira-kira kayak gimana? Kemudian kita bisa melihat semua organ tubuh kita. Apa nggak ngeri kita malah? Apa nggak kita hidup dengan ketakutan? Itu baru sebatas itu saja. Belum lagi kemudian nanti di ayat ini bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fi anfusikum, dan bahkan tanda-tanda kebesaran Allah itu bisa kita lihat dalam diri kita sendiri. Hadirin rahimakumullah, di antaranya yang diceritakan para ahli ini, di antaranya adalah bahwasanya dalam diri manusia ini terdiri dari unsur yang sangat jutaan sekali, bahkan satu organ manusia, bahkan dalam sel-sel itu sendiri. Mata kita ini, Pak, yang namanya kita punya mata ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan batasan pandang. Alhamdulillah, benda yang terlalu besar tidak bisa kita juga untuk melihatnya. Makanya jangan pernah menginginkan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, karena mata kita ini terbatas. Allah batasi untuk cara mengindranya, Allah batasi. Dan itu kan pernah terjadi pada Bani Israel, minta arinallaha jahratan, tunjukkan kepada kita ini Allah secara terang benderang. Ya tidak bisa. Allah turutin, coba kamu lihat itu. Nanti kalau kamu melihat itu ada sesuatu jeder, nah baru kamu tahu. Pingsan semua, tidak bisa melihat apa-apa, baru dikasih petir saja jeder. Kadang-kadang kita terlalu berlebihan, pengen ngelihat ini, pengen ngelihat. Allah lihatkan pas bentuk listrik dalam bentuk petir di depan kita, geblak gitu, Pak. Baru ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baru kedahsyatan yang dalam seperti itu. Memang Allah Subhanahu wa taala berikan kesengajaan kepada kita manusia ini punya indera yang dibatasi. Terlalu kecil juga kita tidak bisa melihatnya. Bayangkan kalau kita bisa melihat yang kecil-kecil itu, yang namanya debu yang berterbangan ini, itu kita bisa indera semuanya. Betapa ngerinya kita mau bernapas. Kita bisa melihat virus, bakteri yang melayang di udara itu. Betapa ngerinya kita mau bernapas. Kita mau melakukan apa-apa serba ketakutan. Dan pada saat itu semua terhirup masuk di dalam tubuh kita.
apa perasaan kita? Takutnya minta ampun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala pun membekali tubuh manusia itu dengan mikroorganisme atau yang disebut dengan kandungan-kandungan tertentu, enzim-enzim tertentu, bakteri-bakteri tertentu, senyawa-senyawa tertentu sebagai alat penangkal yang kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu semua, dan kita tidak bisa mengindranya. Secara fisik tubuh kita ini, secara sel dan seterusnya, itu tidak ada yang seumuran dengan kita, tapi regenerasi terus menerus, dan itu terjadi tanpa kita melihatnya dan tanpa kita memikirkannya. Betapa indah lah takdirkan kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan manusia itu bisa mengindra itu semua. Apa enggak bingung kita dengan diri kita sendiri? Wah, ngelihat ini kelahi dengan ini, kelahi dengan ini selesai dengan ini. Bingung kita. Kita bahkan tidak akan melakukan apa-apa. Hadirin rahimakumullah, dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala memang menghendaki manusia itu sedemikian rupa hingga manusia bisa menjalani aktivitas, bisa hidup, dan tidak dengan berbagai macam ketakutan-ketakutan itu. Kadang-kadang manusia itu ada yang disebut dengan sifat fudul, terlalu ingin tahu berlebihan. Terlalu ingin lebih itu bagus, tapi berlebihan ini yang jangan. Terlalu ingin lebih pasti, karena kita sifat manusia itu selalu merasa dirinya kurang, dan pengetahuan yang lebih itu pastinya nanti akan menuntun kita diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu pengetahuan kita itu tadi. Saya lanjutkan, wal muqassimati amra, dan para malaikat yang telah diberikan dengan tugas-tugas yang bermacam-macam. Allah Subhanahu wa taala berikan tugas kepada malaikat. Lalu apa hikmah yang bisa kita ambil pelajaran dengan itu? Toh juga kita tidak bisa mengindra para malaikat. Kita tidak bisa melihat, mengindra para malaikat. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala membagi malaikat dengan tugas-tugas tertentu? Hadirin rahimakumullah, kalaulah Allah Subhanahu wa taala mau menghendaki, semua Allah Subhanahu wa taala selesai dengan urusannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan hikmah kepada manusia. Coba kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, hadirin rahimakumullah. Tidak ada manusia yang bisa melakukan segala urusan. Dalam rumah tangga kita saja urusan dibagi-bagi. Yang ayah mencari nafkah, yang ibu menyelesaikan urusan di dalam rumah. Pasti ada pembagian kerja, tidak mungkin kita sebagai manusia itu, malaikat saja, makhluk yang demikian Allah Subhanahu wa taala buat dengan sedemikian bagusnya, Allah tidak kadarkan, tidak takdirkan untuk bisa menyelesaikan semua urusan. Manusia dalam kehidupan sehari-hari pun kita lihat itu, tidak mungkin siapapun, wahai manusia, kemudian jangan merasa dirinya sudah serba mampu segalanya, bisa mengatur segalanya, kemudian semua urusan dia yang mau semuanya kerjakan. Tidak mungkin. Yang nyapu bagian nyapu, yang nyuci bagian nyuci, yang ini bagian ini. Semua profesi di dunia ini ada bagiannya masing-masing, dan itu adalah kodrat manusia. Tidak bisa mengerjakan semuanya. Ada pekerjaan besar yang bisa dia kerjakan, tapi ada pekerjaan besar yang lainnya dia tidak mampu lakukan, dan itu yang mengerjakan adalah orang lain. Ada pembagian-pembagian kerja, ada bagian-bagian urusannya masing-masing, dan itu adalah kenyataan. Dan ini hadirin rahimakumullah, kalau tidak karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, masing-masing urusan ini bisa jadi bertabrakan satu dengan yang lainnya. Tapi kenapa dunia ini dengan berbagai macam romantika ini masih bisa berjalan?
Disitulah ada nilai, ada satu ketersambungan yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita. Kalaulah bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya tidak terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idnad dina lawaqi, dan sesungguhnya hari pembalasan, hari kiamat itu pasti terjadi. Ini selalu Allah Subhanahu wa taala iringi dengan masalah-masalah seperti ini. Pada saat menceritakan tentang ini itu macam-macam semuanya, pastinya kemudian Allah menceritakan ujung akhirnya dua hal, tentang kematian manusia dan akhir daripada perjalanan hidup manusia. Wah, ini cerita menyedihkan ini. Cerita yang manusia tidak kehendaki. Tidak adil rahmatullah. Ada seorang filosof yang kemudian mendalami tentang masalah seperti ini. Sebenarnya peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakkan itu bukan dalam rangka kemudian membuat manusia menjadi putus harapan, tetapi yang dimaksudkan adalah supaya manusia memanfaatkan momentum hidup yang dia punya. Makanya selalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengiringi dengan bahwasanya yang Allah Subhanahu wa taala inginkan itu adalah apakah manusia telah memanfaatkan hidupnya dengan kebaikan. Kalau dilihat dari sabda Rasulullah SAW, kan Rasulullah pernah berpesan, ihtanim khamsan qabla khamsin. Kita diminta untuk memanfaatkan waktu-waktu yang kita punya di masa hidup kita sebelum kematian kita. Artinya memanfaatkan hidup ini dengan kebaikan-kebaikan. Cerita tentang kematian itu bukan cerita semata-mata untuk sesuatu yang mengenaskan, tapi bagaimana manusia bisa memanfaatkan masa-masa hidupnya, masa kaya sebelum miskin, masa sehat sebelum sakit, dan seterusnya. Ada yang disebut dengan momentum. Bayangkan hadirin rahimakumullah, ini seringkali kemudian kita sadari pada saat sesuatu itu sudah meninggalkan kita. Ya maaf saja ya, kadang-kadang manusia tersadarkan dengan hal yang seperti ini. Semisal ini hadirin rahimakumullah, ada orang yang dahulunya kaya raya, kemudian dia menikmati harta yang kaya raya itu dengan hidup yang bermegah-megah, hidup yang bermewah-mewah. Kemudian entah kenapa jatuh dalam kebangkrutan, sampai tidak bisa apa-apa. Lalu kemudian dia baru sadar, dia sadar diri betapa dulu jikalau waktu dia kaya itu sebenarnya dia mampu melakukan banyak hal dibandingkan pada saat ini. Dulu saya bisa begini, dulu bisa saya begini. Kalau dulu saya begini, mungkin saya sudah bisa begini, mungkin begini, mungkin begitu. Ada orang yang pernah sampai entah umur berapa, padahal dia kaya raya, tidak pernah kepikiran, padahal dia muslim, untuk menunaikan ibadah haji. Tak pernah kepikiran. Satu ketika kemudian terjadi kebangkrutan, menjadi miskin. Hari-harinya ternyata dia melihat
ada tetangganya yang berangkat haji. Kemudian dia teringat, loh, itu dulu saya kalau mau, saya sudah bisa. Jadi menceritakan tentang sesuatu yang tidak mengenakan, itu tujuannya bukan membuat kita sedih. Tujuannya bukan dalam rangka untuk membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa, larut dalam kesedihan, tidak. Tetapi tujuannya adalah dalam rangka pada saat itu semua belum meninggalkan kita, kita bisa manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan yang kita bisa lakukan. Itu yang disebut dengan momentum. Memanfaatkan momentum yang ada, kesempatan yang ada, sebelum kesempatan itu sama sekali sudah meninggalkan kita. Seperti hanya kondisi sehat sebelum kita sakit. Jalan saja itu rasanya sangat bernilai bagi orang yang pada saat ini sudah tidak bisa jalan lagi. Bayangkan, untuk jalan ke masjid itu, bisa jalan ke masjid, itu sangat dilirik dan dilihat oleh orang yang sudah tidak bisa jalan itu. Bayangkan kalau saya bisa jalan itu, enak orang itu masih bisa jalan. Nah, inilah yang disebut dengan memanfaatkan momentum gitu. Mumpung kita masih bisa jalan, mumpung kita masih bisa gerak, maka manfaatkanlah momentum itu dengan baik untuk sesuatu yang bernilai bagi diri kita, bernilai bagi kehidupan kita di akhirat nantinya, bernilai untuk nilai ibadah kita, baik nilai itu bisa dalam bentuk nilai-nilai ibadah mahdhah ataupun ibadah-ibadah yang bisa dirasakan oleh sesama manusia. Orang kuat itu pasti dia akan merasa menyesal pada masanya dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, karena dia teringat kenapa dulu pada saat dia kuat dia tidak melakukan ini, dan dia bisa melihat orang yang masih bisa melakukan ini itu. Dia teringat, dulu saya bisa begini, dulu saya bisa begitu. Nah, sebelum penyesalan-penyesalan itu datang, kita masih di masa momen-momen yang kita punya saat ini, sehat, bugar, masih dalam kondisi yang Allah Subhanahu wa taala berikan karunia yang masih mampu banyak hal. Kita gunakan momentum-momentum itu untuk bisa melakukan nilai-nilai kebaikan, begitu. Wassama'i dzatil hubuk, dan demi langit yang mempunyai jalan-jalan, maksudnya jalur. Di sini dulu para ulama sering mentafsirkan dengan jalan, artinya seperti bulan itu mempunyai orbitnya, poros orbitnya masing-masing. Tetapi ternyata bukan hanya itu, bahkan sama'ud dunya, yang namanya langit dunia kita ini, dalam atmosfer kita ini, kalau kita lihat ternyata juga banyak jalan. Bagaimana rute perjalanan udara itu juga membentuk seperti jalan-jalan. Ini ya, lewat sini, lewat situ, ada alurnya. Bayangkan hadirin rahimakumullah, ini ayat Al-Quran 14 abad yang lalu belum ada itu semuanya, belum ada itu semua. Bahkan frekuensi saluran-saluran komunikasi ini pun mempunyai jalur udara, ada frekuensi yang kemudian bisa ditangkap. Kalau kita lihat alam semesta yang ada di langit itu, maka kita akan tercengang. Itulah yang disebut dengan mukjizat, hadirin rahmatullah, di mana kita melihat sesuatu yang kemudian kita tercengang atas kedahsyatannya, dan kemudian kita merasa diri kita ini rendah, diri kita ini kecil dibandingkan dengan semuanya itu.
Dan kemudian kita sadar diri itu semuanya adalah ciptaan dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, perasaan sadar diri inilah yang kemudian kita lampiaskan, kita salurkan dalam bentuk yang disebut dengan ketakwaan. Mendorong kita untuk menjadi orang yang bertakwa, mau tunduk, kemudian mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi iman itu akan selalu memiliki orientasi ketersinambungan dengan ketakwaan. Iman yang mantap, iman yang kokoh, iman yang kuat itu seringkali kita dapatkan pada saat kita melihat kedahsyatan yang terjadi di alam semesta ini, apapun bentuknya, yang kemudian membuat kita tercengang, membuat kita melihat kedahsyatan itu merasa diri kita rendah, diri kita kecil, kemudian kita sadar diri untuk mau takluk, mau tunduk, yang kemudian kita terdorong menjadi orang-orang yang mau menjalankan perintah agama. Begitu. Ini tujuannya dari kedahsyatan. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, dalam bahasa Al-Quran bisa kita bahasakan dalam bahasa kita sekarang ini. Wahai umat Muhammad, wahai umat yang sekarang ini hidup, kalian bisa melihat kedahsyatan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di sekitar kita dengan ilmu pengetahuan yang kita punya. Kita sudah bisa untuk melihat kedahsyatan itu, untuk mendorong kita menjadi orang-orang yang bisa mau takluk, mau tunduk, menyadari akan kekecilan kita ini dibandingkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka doronglah dirimu dalam ketakwaan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunggu kedahsyatan seperti yang pernah terjadi pada zaman-zaman Nabi terdahulu. Jangan tunggu kedahsyatan seperti yang terjadi pada masa Nabi Musa. Wahai orang-orang yang kaya, misal, jangan kamu tunggu kedahsyatan seperti yang pernah terjadi pada Qarun. Wahai para penguasa, jangan tunggu kedahsyatan Allah Subhanahu wa taala yang pernah terjadi pada Firaun baru kemudian kita mau tunduk. Karena pada saat kedahsyatan itu terjadi, mungkin kita diantara orang yang sudah tidak terselamatkan lagi. Kan problemnya kan itu. Iya, kalau kedahsyatan itu terjadi, kita termasuk orang yang terselamatkan dalam peristiwa itu. Lah kalau kita termasuk orang yang menjadi korban dalam kedahsyatan itu, tidak ada kesempatan lagi bagi kita. Jangan tunggu itu semua. Maka bacalah ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran itu. Kemudian kita lihat di alam semesta ini, kita telaah dalam-dalam, kita tadabburi dalam-dalam tentang hal tersebut. Kita pasti akan menemukan kedahsyatan itu hingga saat ini hadir sebenarnya dengan ilmu pengetahuan yang kita punya, dengan Al-Quran yang masih senantiasa setia menemani kita. Dorong ketakwaan kita itu dengan ilmu yang kita punya, firman Allah yang ada di hadapan kita. Jangan kemudian menunggu kedahsyatan seperti yang pernah terjadi kepada umat-umat terdahulu, karena belum tentu kita termasuk pribadi-pribadi yang terselamatkan. Tujuannya adalah sama, hadirin rahimakumullah. Tujuannya adalah mendorong kita,
memberikan kesadaran pada kita, hati kita, kepala kita, pikiran kita dan hati kita ini kemudian tersadarkan akan siapa sebenarnya jati diri kita ini. Jati diri kita ini adalah makhluk yang lemah jika dibandingkan dengan kedahsyatan yang terjadi. Demikian Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dengan berbagai macam kedahsyatannya yang umat-umat terdahulu itu belum bisa melihat kedahsyatan ini, hingga menunggu kedahsyatan yang bisa dilihat dengan mata kepala mereka. Nah, umat Muhammad ini mukjizatnya ingin menjadi mukjizat yang abadi. Setiap masa generasi, selama ada orang-orang yang mendalami ilmu pengetahuan dengan baik dan benar, mencocokkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, pasti kemudian nanti mendapatkan nilai dari mukjizat itu dan mendorong kita. Jadi mukjizat itu mendorong kita untuk sadar. Bayangkan saja hadirin rahimakumullah, Fir'aun saja yang sudah sedemikian songong, sudah sedemikian sombong, sampai mengangkat dirinya sendiri sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la. Pada saat berada dalam pusaran kedahsyatan itu, tenggelam, baru kemudian amantu bi rabbi Musa, ingin menyatakan bahwasanya dia mau beriman kepada Tuhannya Musa. Tergerak, mau sadar dalam posisi pusaran itu. Jadi Allah, saya juga pernah, ya sedikit rasanya bisa membayangkan lah peristiwa yang seperti ini. Pernah tahun berapa saya, 2000, kira-kira kisaran tahun 2009-an, dalam sebuah peristiwa penerbangan. Saya belum pernah mengalami yang seperti itu, ya baru kali itu, Pak. Apalagi kalau di penerbangan internasional itu kan semuanya dihidangkan. Kita sebagai muslim itu harus hati-hati itu dalam penerbangan internasional. Tapi hampir di semua maskapai penerbangan itu mereka juga punya kode etik, mereka. Tapi sekode-kode etik yang mereka miliki, ya tidak bisa juga untuk menolak kemauan customer kan, gitu. Kita terbang sampai dari, saya lupa dari negara mana pada saat itu, sampai ke tujuan terakhirnya di Bangkok. Di tengah perjalanan saya lihat kanan kiri seperti penerbangan normalnya, banyak orang, ya ada yang muslim, ada yang non muslim, kan gitu Pak ya. Ya banyak macam-macam. Pas pada saat hidangan diberikan, yang muslim juga ada yang minta wine, Pak. Minta wine itu ada. Muslim padahal itu muslim. Wallah alam bisawab, pada saat itu entah kenapa jalur udaranya itu sedang ada awan tebal memang. Kemudian diberikan peringatan untuk menggunakan sabuk pengaman dan diharapkan duduk menggunakan sabuk pengaman karena akan memasuki awan yang demikian besar itu. Memang terjadi dan sempat waktu itu dinyatakan mesin mati 0,0 sekian detik. Itu rasanya seperti sudah jatuh. Semua lampu mati. Ternyata Pak, di peristiwa itu suara Allahu Akbar itu serentak semua Pak. Allah, semua pada berdoa itu.
oh ternyata manusia ini begini. Ya saya juga sudah nggak karuan secara perasaannya pada saat itu. Setelah itu ya, anak-anak kecil nangis, di dalam kabin itu sedikit agak berantakan gitu. Sudah panik, yang sudah diminta untuk menggunakan oksigen gitu, udah agak panik. Baru orang itu kemudian merasa, semua kemudian berdoa. Setelah itu kemudian orang pada berdoa, semoga nggak terjadi lagi. Lah, ya samalah kira-kira dengan Fir'aun. Saat kondisi biasa-biasa saja dia merasa aman aja. Pada saat dia berada di pusaran daripada kedahsyatan itu, baru orang itu mau sadar tentang dirinya itu siapa. Nah, umat Muhammad ini maunya dengan ayat-ayat Al-Quran yang demikian banyak menceritakan tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Allah sebut ini, Allah sebut itu, supaya kita mendalami masalah-masalah tersebut dan mendapatkan nilai kedahsyatannya dalam bentuk ilmu. Dalam bentuk ilmu. Jangan sampai kedahsyatan itu pada saat kita berada di pusaran itu yang kemudian kita baru merasa tidak berdaya apa-apa. Lebih baik kita merasa tidak berdaya apa-apa pada saat ilmu pengetahuan itu yang menuturkan kepada kita tentang kedahsyatan-kedahsyatan itu, sehingga kita bisa menyalurkan kedahsyatan-kedahsyatan itu, energi kedahsyatan itu positif, mendorong kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mau menerima istijabah, mau menerima ajakan Allah Subhanahu wa taala melalui rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala ini, termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin rahimakumullah, tidak kurang-kurang kedahsyatan itu untuk bisa kita kaji dalam ruang lingkup kita, ruang lingkup kehidupan kita sehari-hari, bahkan di sekeliling kita, bahkan pada diri kita. Bagi para pengamat kesehatan dan seterusnya, pada saat kita mendalami hal-hal tersebut, kita akan mendapatkan hal-hal yang menakjubkan, hal-hal yang luar biasa, kedahsyatan yang kemudian membuat kita sadar diri bahwasanya kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang mau tidak mau sebenarnya haruslah kemudian merasa takluk dan tunduk dan mau menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menjelang mengakhiri tahun ini hadirin rahimakumullah, dan di hari-hari setelahnya, mari dalam hari-hari kehidupan yang kita punya saat ini, kita penuhi kehidupan kita dengan literasi, membaca bukan hanya sekedar membaca untuk sebuah ilmu pengetahuan yang menghantarkan kita pada profesi saja, tetapi ilmu pengetahuan yang menghantarkan kita menemukan nilai-nilai kedahsyatan, maha menakjubkan dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekitar kita, yang bisa mendorong diri kita untuk taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkan masa-masa hidup kita ini untuk kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Apa ada tanya jawab? Oh, adzan dulu ya. Setelah itu kemudian tanya jawab. Monggo adzan dulu.